guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini guys, kabar gembira buat kalian semua karena di konten hari ini aku bakal nge-share ke kalian resep siomay 100% asli daganganku. Nah, sebenarnya ini itu udah lama banget ya, ada juga yang udah request dari dulu, terus kemarin-kemarin juga ada yang DM masuk ke aku, terus inbox aku juga, Kak coba dong bagi resepnya kalau buat somai itu kayak gimana. Nah, coba dong masukkan di konten YouTube kakak seperti itu. Dan bukan anak-anak muda juga, tapi ibu-ibu juga ada yang pengen tahu juga resep siomay daganganku. Nah, oke guys, jadi kali ini nanti bakal kita bahas tuntas apa aja bumbu-bumbunya yang aku pakai di di resep siomayku kali ini. Nah, nanti bakal dibahas, dibantu sama suamiku karena memang resep ini itu resep yang buat itu suamiku sendiri karena memang dia hobinya makan dan hobinya juga masak. Kalau masak itu karena dari mama, karena mama akhirnya nurun ke suamiku, jadi dia pintar masak dan juga hobi makan. Nah, oke, langsung aja nanti bakal disebutkan sama suamiku apa aja bumbu-bumbunya. Jadi bagi teman-teman yang udah penasaran, pokoknya jangan di skip video ini karena nanti biar kalian juga tahu detailnya seperti apa, terus gimana cara pencampurannya bumbu-bumbunya ini kayak gitu. Pokoknya jangan di skip aja begitu. Oke, makasih. Nah, halo guys, kali ini itu aku mau menjelaskan tentang masalah bumbu-bumbu dari resep siomay. Nah, resep siomay ini tuh 100% ya. Jadi resep dari jualan kita. Jadi setiap seminggu sekali si Febri kan jualan siomay. Nah, ini itu nggak ada salahnya sih aku mau share semuanya 100%. Jadi cara pembuatannya sampai bumbu-bumbunya. Jadi sebenarnya tuh membuat semua itu mudah sih, cuma mungkin yang susah itu prosesnya ya. Nah, ini akan aku jelaskan. Ini yang pertama, ini ada bumbu mix seasoning ya. Ini tuh bumbunya tuh terdiri dari 4 bahan, yaitu gula, terus roiko, ada micin. Khusus micin itu opsional ya, terserah ya mau pakai atau enggak, tapi kalau saya tetap pakai micin meskipun sedikit, micin sama telada. Nah, yang selanjutnya ini tepung tapioka atau tepung sagu juga bisa. Nanti takarannya bumbu mix seasoning ini sama tapioka atau sagu nanti saya taruh di deskripsi semuanya. Jadi nanti kalian bisa jelas takarannya berapanya ya. Selanjutnya ini ada bawang merah, bawang putih sama juga. Nanti takarannya aku taruh di deskripsi. Terus juga ini bawang merah, bawang putih itu aku chop ya. Jadi nggak sampai yang halus, nggak aku blender karena habis ini kan ini mau digoreng dulu, bukan digoreng sih, kayak di osreng sebentar gitu ya. Jadi nanti kita mau ngambil minyak bawang merah, bawang putihnya itu yang benar-benar membuat rasa jadi enak juga. Terus ini ada telurnya 5 biji. Nah, di sini itu kenapa aku pakai bahan-bahannya tuh serba banyak ya, soalnya ini aku pakai adonan ayamnya ini banyaknya 8 kilo. Nah, 8 kilo ini memang setiap saya mau jualan itu memang saya pakai ayam itu sebanyak 8 kilo. Ntar biasanya jadinya tuh sampai 400 biji siomay, kadang ya lebih lah, kurang lebih 400-an biji. Nah, ini ya khusus ayamnya. Mungkin kebanyakan orang di luar atau tutorial di YouTube kebanyakan itu dia ayamnya di blender ya, mungkin nggak mau ribet atau gimana. Tapi kalau yang saya jual ini saya murni saya cacah manual supaya biar dapat ini loh, tekstur dagingnya itu biar bergenjel-genjel. Jadi dimakan itu masih ada teksturnya, jadi enak gitu. Dan juga yang saya pakai ini khusus jualan ini bagian dada sama paha. Tapi sebenarnya sih kalau buat siomay itu yang paling enak
misalkan mau dikonsumsi sendiri ya, itu bagian daging yang paling enak itu bagian paha. Soalnya apa? Situ paha itu teksturnya itu masih juicy gitu loh kalau dibuat siomay itu. Beda sama dada. Kalau dada itu kalau katakanlah kita membuat siomay pakai daging dada semua, itu nanti teksturnya beda banget sama paha. Soalnya kalau dada nanti itu kebanyakan keset. Kayak gimana ya? Kurang juicy gitu loh. Beda sama paha. Makanya ini saya jual ini saya campur pakai dada sama paha. Ya biar enak gitu pokoknya. Nah, selanjutnya ini udah semua. Paling bumbunya ya ini kurang lagi. Saya pakai minyak wijen. Biasanya saya pakai minyak wijen merek ini ya, Seng Guanheng. Nah ini banyak dijual di toko-toko supermarket, tapi ini berhubung tinggal sedikit ya, dan tadi saya cari di supermarket nggak ada, kehabisan. Saya mau pakai ini ABC, ala kadarnya ada ya, yang penting minyak wijen ABC. Nah, selanjutnya setelah semua bahan udah siap, saya mau menumis bawang putih, bawang merahnya. Oke, langsung aja ya. Oke ya, kali ini udah di wajannya udah tarik aku kasih minyak. Ini wajannya tekanannya api yang besar ya guys ya, boleh paling kenceng sampai minyaknya ini berbuih gitu. Nah, kalau udah panas gini kita langsung masukkan bawang merah dan putihnya. Langsung ya guys, setelah ini masuk kita langsung aduk guys, aduk terus pokoknya. Ini sekali kita diam nggak diaduk pasti cepet lengket bawahnya dan akhirnya gosong. Nah, kuncinya membuat minyak bawang putih itu di sini ya, api kenceng dan terus diaduk. Nah, gunanya minyak bawang itu supaya nanti aroma siomaynya itu kuat, enak, karena ada dari sari-sari minyak bawang sama bawang merah bawang putih yang ini. Nah, tujuannya saya menumis bawang merah bawang putih ini bukan cuma untuk mengeringkan bawang merahnya aja, tapi supaya aku juga ngambil minyaknya. Tapi minyak bawang sama minyak bawang putih sama minyak bawang merah. Nah, itu yang buat kuncinya guys sebenarnya itu. Soalnya aroma minyaknya ini tuh kalau dicampur di siomay itu bener-bener enak. Nah, kita lihat ya, ini kan saya aduk, ini kayaknya kurang minyak, kita tambahin aja nggak apa-apa, nggak usah takut, tambahin aja sekiranya kurang. Pokoknya kita tuh aduk terus semuanya. Kalau nggak diaduk bawahnya bisa lengket biasanya. Sesekali kita tekan gitu ya, tekan ini supaya nanti sari-sari bawang merah bawang putih itu dia tuh hancur. Nah, hancur akhirnya tercampur sama minyaknya. Nah, itu yang buat nanti minyaknya ini tuh bener-bener bener-bener tasty gitu loh kalau dicampur sama siomay. Nah, ya itu sih, itu sebenarnya tuh ini salah satu rahasia resep siomayku. Ya mungkin kalau bumbunya sih umum ya, cuma bawang merah bawang putih, tapi prosesnya sih yang sebenarnya itu yang sangat penting diikutin. Kita tekan gini guys, tekan terus supaya bawang merah bawang putihnya itu ngeluarin cairan, terus akhirnya nyampur sama minyaknya. Pokoknya terus diudek terus. Memang butuh waktu lama sih ya, soalnya ini kan adonannya tuh buat adonan 8 kilo ya guys ya. Nah, soalnya hampir nggak pernah sih buat adonan yang cuma 1,5 kilo nggak pernah guys. Jadi saya
gimana ya, tutorialnya ya minta maaf ya, ini ya apa namanya, partainya partai besar ini. Mungkin lain kali pas saya buat yang partai kecil atau yang cuma 1 kilo nanti bakal aku share lagi. Cuman memang jarang sekali sih, seringnya pasti 8 kilo dan 8 kilo lebih. Nanti pokoknya semua bahan-bahan, takaran semua nanti bakal aku taruh di deskripsi semuanya, kalian jangan khawatir. Dan nanti jadi teman-teman waktu sudah selesai lihat video ini masih kurang paham atau apa, nanti bisa komen, bisa tanya atau DM di Instagram ya, pasti dijawab. Nggak masalah guys, semuanya kita berbagi ilmunya. Jadi siapa tahu juga kalian setelah melihat video ini kalian pengen jualan siomay, silahkan. Tapi kalau misalnya kalian mau ngikutin resep ini dari awal sampai akhir, aku berani jamin kalian pasti bisa buat dan bisa berjualan. Saya berani jamin. Karena sih ini mudah sih, cuma kalian harus memahami step-stepnya aja. Nah, ini tuh udah mulai, warnanya udah mulai coklat ya guys. Udah mau mulai mateng, bawang merah bawang putihnya. Terus kita tuh harus diaduk terus pokoknya. Jangan sampai lengket. Kita telat ngaduk sebentar aja, ini bawahnya pasti lengket guys. Nah, ini udah mulai coklatan. Nah, ini bau dari minyaknya ini wangi ya, bener-bener wangi. Nah, ini pokoknya kuncinya di sini. Kalau resep saya sih, kadang kan di YouTube itu wah banyak sekali resepnya ya silakan sih kalau mau ikut yang di YouTube. Pokoknya ini kalau di YouTube saya ini bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, udah. Nah, ini udah mau coklatan. Sebentar lagi kita angkat, sebentar lagi aja. Kalau udah ini bawang merah bawang putih ini nanti kalau udah dingin dia crunchy, kriuk-kriuk gitu. Nanti setelah ini matang kita angkat, langsung kita dinginkan ya guys. Nah, ini udah kita matikan. Oke guys, ini tadi yang bawang merah bawang putih yang aku masak, ini sekarang udah dingin ya. Kita dinginnya pakai kipas angin. Nah, ini tuh bawang merah bawang putihnya tuh udah bener-bener coklat golden, bagus. Nah, ini di bawahnya sini tuh ada minyak-minyaknya. Nah, yang membuat siomay enak itu ya ini guys, minyaknya ini guys, minyak dari bawang merah bawang putihnya ini, itu yang membuat enak itu. Nah, sekarang langsung aja kita campurkan semua ya guys ya, dari tepung, bawang merah bawang putih, bumbu mix seasoningnya, sama telur, sama minyak wijen. Nah, kita langsung aja. Yang pertama masukkan ini tepungnya ya. Ini masukkan. Mbak, minyak wijennya mbak ya. Wijen. Nah, minyak wijennya ini totalnya berapa ya? 16 mbak ya? 16 sendok ya, buat adonan 8 kilo 8 sendok. Jadi 8 kali 2 16 sendok begini.
8, 9, 9 ya. Berhubung habis, kita ganti pakai ini 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, satu kali lagi 16. 8 kilo ini aku pakai 16 sendok minyak wijen. Nah, selanjutnya langsung aja kita masukkan telurnya 5 butir ya, 5 butir. Nah, terus bumbu mix seasoningnya nanti aku taruh di deskripsi ya, pokoknya semuanya takarannya kita campur. Sekarang lanjut bawang merah, bawang putih yang tadi kita tumis. Nah, ini yang paling penting guys. Sisanya saya coba. Tadi di wajan masih ada sisa-sisa minyaknya sedikit, kita angkat aja guys ya wajannya. Minyaknya langsung kita tuangkan ke dalam. Ini tuh minyaknya tuh yang bener-bener buat wangi rasa guys. Sebenarnya kalau mau rasanya pengen enak lagi guys, itu kita campur saus tiram, terus buat rasa asinnya kita tambahkan kecap asin. Nah ini kan berhubung saya kan untuk menekan budget ya, dan saya pikir itu rasanya juga oke lah, meskipun nggak pakai saus tiram sama kecap asin, ya udah aku pakai garam sama gula aja. Oke, langsung kita aduk. Sebelum kita aduk kita cuci tangan dulu. Oh ya, untuk mengaduk adonan 8 kilo ini ya, sebelumnya tuh saya tuh ngaduknya pakai sarung tangan plastik. Tapi berhubung saking banyaknya adonannya, itu plastiknya selalu jebol guys. Karena ya ini kan memang bahannya banyak sekali. Beda kalau cuma adonan 1 kilo. Nah, dengan bahan sebanyak ini itu plastik yang dalam tangan itu nggak mampu menahan tangan istilahnya itu. Setelah kita tekan itu ada yang jebol plastiknya pasti. Nah akhirnya ya kita ngulurnya pakai tangan manual guys, tapi sebenarnya kita cuci dulu pakai tangan tanpa plastik. Nah oke, langsung aja kita ulek, kita aduk. Nah oke guys, jadi ini adonan yang tadi udah diaduk ya, sama bumbu-bumbunya tadi yang udah dimasukkan ke dalam sini. Adonannya seperti ini. Kelihatan banget kan, jadi udah seperti ini adonannya. Jadi itu ibaratnya ayam 1 kilo itu tepungnya cuma 10 gram. Cuma 100 gram, maaf sorry salah, cuma 100 gram. Jadi 1 banding 9. Jadi ini ayamnya tuh 90%, 10% cuma tepung. Tepung itu cuma buat cuma buat menambah tekstur kenyal. Kalau tanpa tepung itu aku pernah buat tanpa tepung itu jadinya dagingnya nggak lengket guys. Setelah dikukus, begitu kukus dimakan, dagingnya itu nggak mau lengket, pisah-pisah, pecah semuanya. Terus nggak ada tekstur kenyalnya juga.
Nah, habis itu ini kita udah membuat beberapa buat kita review nanti. Habis itu kita mau kukus ya. Oke, selanjutnya nanti setelah mateng baru kita review. Pembukusannya itu kalau biasanya aku 20 menit ya, biar benar-benar matang. Yeay, dan ini hasilnya tadi. Ini somainya sudah mateng, tadi udah dikukus kurang lebih 20 menit. Nah oke, jadi langsung aku review sedikit ya guys. Ini aku potong dulu. Jadi untuk tekstur dagingnya biar kelihatan. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi untuk tekstur dagingnya ini karena tadi kan kita untuk pencacahannya manual ya. Jadi tuh apa? Karena tadi apa namanya kita nyacahnya itu manual, jadi untuk teksturnya sendiri kalian bisa lihat guys. Nah jadi kayak ada masih gerunjel kayak gini ya, nggak halus gitu. Kalau misal di blender atau di mixer saya seperti itu kan jadinya halus. Nah kalau ini dicacah manual hasilnya kayak gini. Nah pasti nanti kita bakal dapet tekstur, nah tekstur siomainya seperti ini, kasar. Oke, langsung aja saya coba makan. Ini teksturnya ya, jadi itu masih ada kayak gerunjel-gerunjelnya gitu, jadi kasar kayak gitu. Terus untuk rasanya itu apa namanya, gurih, ada manisnya dikit, nggak terlalu yang over kayak gitu. Dan dagingnya itu juicy banget guys. Ini aku cocol sama saus mayones. Enak banget. Jadi kalian bagi yang pingin apa namanya belajar membuat dimsum siomay, jadi kalian langsung aja tonton videonya dari awal sampai habis. Kalian pasti tahu step-stepnya, ikuti. Nah kalau kalian ikutnya dari awal sampai akhir sampai selesai, pasti kalian, aku jamin pasti kalian bisa banget buatnya di rumah. Jadi nanti bisa referensi kalian mau buat untuk konsumsi sendiri di rumah, atau kalian mungkin mau ada ide bisnis, kalian jual lagi. Nah itu terserah kalian guys. Jadi sementara itu dulu review siomay dari aku. Dan tadi juga udah aku kasih tahu pembahasannya, pembuatan resep siomay 100% asli daganganku sendiri. Kalian bisa coba di rumah. Oke teman-teman semua, makasih banyak udah nonton videoku kali ini. Bagi teman-teman, selamat mencoba di rumah, semoga kalian berhasil. Dan jangan lupa kalau kalian suka sama videoku, like, comment, share, dan subscribe. Dadah.